besar dari semua kegelapan apapun juga. Dan lebih besar dari persoalan pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih. Engkau sedang menyediakan kehidupan bagi kami semuanya. Engkau sedang berbicara merajuk kami untuk sampai kepada tujuan yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu yang hidup, yang mendasari kehidupan kami, yang berdoa atas kehidupan kami melakukan mendengarnya dan melakukan dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, meskipun suasana yang mendung dan hujan, rintik-rintik di sana semakin membesar barangkali, tidak menyurutkan semangat kita. Amin. Puji nama Tuhan, karena penyediaan Tuhan selalu bagi kita semua ada tepat pada waktunya. Amin. Doa Tuhan dalam doa kita selalu, biarlah Bapa di surga memberkati kehidupan kita di bumi seperti surga, dan menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita hari besar. Menjadi kehendaknya, pertanyaannya dalam situasi apapun juga, bukan pada senang-senang kehendaknya jadi, tapi dalam keadaan mungkin pergumulan ekonomi, mungkin pergumulan identitas, ya, pergumulan idealisme, berbenturan dengan cara orang yang mungkin tidak ada motivasi dalam kehidupannya, sehingga bisa menjadi sesuatu yang bisa mengganggu hati dan perasaan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 1 ayat 14 sampai 24. Ya, 23 dikatakan situ, 24. Matius 1 ayat 18 sampai 24 ya. Demikian firman Tuhan, kita baca saja, sudah ada di depan, tertulis, tapi tidak merupakan juga yang ada di dalam pegangan kita, yaitu Alkitab yang hidup, firman Allah yang hidup, berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Oke, kita baca bersama-sama yang ada di depan, atau bisa melihat di Alkitab kita masing-masing tentang kelahiran Yesus Kristus. Kita baca 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menceraikan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya benarlah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya karena kita tidak bisa melepaskan dari status, keberadaan juga konteks yang ada pada firman Tuhan hari ini, berbicara sebenarnya seperti keluarga, ikatan keluarga yang sudah diberkati. Tapi dalam status masyarakat Yahudi, budaya Yahudi melihat ini dalam status yang kedua. Status yang pertama ibaratnya mungkin masih pacaran, yang diketahui oleh semua orang, disetujui oleh orang tua, tapi mereka belum seperti status yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Makanya disebut bahwa mereka ya memang seumur hidup akan jadi, tapi belum boleh hidup bersama. Statusnya sudah kayak tunangan lagi gitu ya. Kalau kita sudah bertunangan, tidak ada boleh lirik kanan, dan orang lain juga nggak boleh lirik dia. Demikian harus menjaga hukum yang ada dan juga katakanlah firman Tuhan yang mereka pegang. Itu. Nah, yang ketiga, ya sudah mereka akan diakui oleh semua, baik hukum
agama pada saat itu maupun juga pemuka agama, orang tua, dan mereka boleh hidup bersama. Satu pun ketika berjalan dalam keadaan kita, ketika dalam keadaan kondisi yang berdua, mereka dalam status itu, mereka nggak boleh pegang tangan. Nggak kayak kita, udah pacaran, baru pacaran aja sudah pegang-pegang gitu istilahnya. Mereka seberangkan, sebenarnya nggak boleh. Nah keadaan, walaupun mereka sudah dikatakan sudah menikah, bukan itu maksudnya menikah terus ya dia terikat sama saya, tapi diatur oleh hukum, budaya dan masyarakat pada saat itu. Luar biasa hari ini kita bisa melihat banyak tokoh ya dalam Matius 1 ini. Ada malaikat, ada Roh Kudus, ada si Yusuf, ada Maria, dan bayi Yesus yang menjadi tujuan utama dari firman Tuhan ini. Berita kesukaan itu, sebenarnya berita ini sudah dibuatkan jauh sebelumnya, sehingga hari ini kalau kita akan khususkan kepada, tapi kita melihat dulu gambaran besar di sini. Betapa dalam situasi keadaan tepat pada waktunya, baik di sini disebut Bethlehem, bukan ada tujuannya, karena dari Alkitab sudah ngomong dari dulu, zaman Nabi sudah bicarakan, termasuk juga seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki. Nah itu tujuan mereka, berharap semangat mereka menanti-nantikan itu. Keadaan ini sudah digenapi saat ini. Nah kita bisa melihat semua tokoh terlibat di dalamnya. Tapi hari ini akan berbicara tentang khusus yaitu Yusuf, seorang sebenarnya dalam firman Tuhan tidak banyak menceritakan tentang atau saksi hidupnya seperti Petrus. Maka ada namanya Petrusia. Semua berbicara tentang Petrus di zaman murid-murid, semangat sekali, dan seolah-olah dia adalah center pada saat itu selain Tuhan Yesus. Ya, yang lain tidak seperti dia. Yusuf tidak sedemikian. Orangnya dia mengerti rencana Tuhan, dia tahu firman Tuhan, dia tahu hukum Taurat, ada Mesias. Masakan saya sih harus menjadi bagian di dalam penggenapan itu? Nah inilah firman Tuhan yang ternyata tanpa sadar, dari hal yang kecil dia sadar, ya tidak sekali bertokoh-tokoh yang lain berbicara tentang apa, namanya aja sudah punya orang, tapi Yusuf seorang yang sangat low profile, menggambarkan juga pekerjaan seorang yang sederhana. Tapi jangan salah, sekarang tukang kayu orang yang hebat. Saat itu dalam kemiskinan, dalam ukuran apa dulu miskinnya? Kita kelihatannya begitu kan? Tapi dia CEO dari perusahaannya sendiri sebagai carpenter di dalamnya. Itulah Yusuf. Nah, semua tokoh sebenarnya terlibat di dalam Matius pasal 1 ya, ayat 18 sampai 4, semua tokoh-tokoh yang hebat. Tokoh yang diizinkan dan dipakai oleh Tuhan, yang tujuannya supaya menyatakan Allah menyediakan saat ini, sekarang sampai selama-lamanya, atau masa lalu, masa kini, dan yang akan datang selama hidup dunia ini. Tuhan menyatakan bahwa dia berkuasa atas apapun, juga tidak terbatas dari waktu dan ruang dan waktu dinyatakan, tapi mengambil dalam rupa manusia, di dalamnya adalah Yesus. Nah, prosesnya ada di dalamnya yang memang juga memakai budaya adat yang ada pada saat ini. Nah, luar biasa ya, kalau firman Tuhan Allah itu sudah dinyatakan oleh Nabi. Contoh Nabi Yesaya, Nabi besar ini, luar biasa menyatakan sesungguhnya seorang anak perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Digenapi di dalam yang kita baca tadi, ya, digenapi dalam Matius 1 ayat 23, Yesuslah sang Immanuel itu. Yesuslah yang menjadi fokus utama, termasuk juga Yusuf saat ini, yang tidak menyerahkan hidup total kepada, karena firman Tuhan, karena nubuat yang dia merasa dia tidak bisa apa-apa. Tapi masakan ini bisa terjadi dalam siapakah diriku? Aku ini siapa? Aku ini bukan kayu. Tapi kalau diizinkan Tuhan untuk menggenapi rencananya yang dibinarkan, wah luar biasa. Sehingga dia kembali lagi berdoa mencari apa maksud Tuhan dari semua keterlibatannya itu, di mana dia menjadi ayah sambung, bukan ayah sambung, ayah asuh dari bayi Yesus atau Mesias yang mereka harapkan pada saat itu. Dan luar biasa seorang Mesias itu, pikiran mereka adalah seorang yang membangun senjata, yang adalah pada saat itu dijajah oleh Herodes ya, yang Yunani Romawi pada saat itu, Romawi yang dalam Herodes adalah lambang kekuasaan pada saat itu. Mereka dijajah, mereka dilepaskan. Tapi begitukah tidak Yusuf? Seperti itu karena dia terjajah secara ekonomi juga bisa
dia di Bethlehem, di Nazaret, ya. Nah, jadi terbatas itu dia melihat ada satu keinginan untuk lepas dari penjajahan itu. Hidup kita juga ingin maunya lepas dari keberadaan masa lalu kita, bayang-bayang masa lalu, bayang-bayang keadaan ekonomi, bayang-bayang ekonomi yang mungkin ya tidak seperti orang kebanyakan yang kita bisa melihat. Nah, itu mungkin ada dalam pikiran Yusuf, sehingga ladang Mesias, ya, luar biasa ya, Tuhan mau memakai saya, Tuhan menyatakan. Yang teringat juga bahwa Mika 5:2, kota yang kecil Bethlehem secara strategis ya, hai Efratah ya, katakan Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Siapa ini kota kecil ini dibanding dengan kota-kota yang lain? Kota Bethlehem dituju Tuhan sebagai Yusuf adalah tokoh dan juga yang lain adalah tokoh. Mesias itu akan lahir di Bethlehem, tapi diingat ini sudah diempatkan. Ini firman Allah sudah berjanji Tuhan akan genapi. Oh, puji Tuhan kalau digenapi dalam kehidupan saya. Kira-kira begitulah. Hai engkau Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Digenapi di mana? Ya sekarang yang kita baca tadi. Digenapi, dan Yesus Mesias itu lahir di padang domba di Bethlehem. Dan kalau kita runut semuanya, tokoh-tokoh yang ada semua sudah dibicara. Ini tinggal penggenapan. Mereka ingat bahwa janji Tuhan tak pernah, Tuhan itu tidak pernah berbohong. Tuhan itu tidak pernah lupa atas janji-janjinya. Dia berjanji dalam Yeremia 23:5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menemukan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Yusuf dikategorikan sebagai keturunan Daud. Keturunan Daud, raja yang luar biasa. Matius 1 dikatakan gitu ya, ayat 1-16. Sehingga Yesus secara hukum keturunan Daud, secara urutan itu dia berhak sebagai keturunan Daud, atau sebagai seorang yang mewariskan kebenaran, pewaris janji-janji dari Tuhan kepada Daud. Dia adalah pewaris dari Daud, dan dia melihat semuanya dalam hukum yang ada pada saat itu. Sehingga sebagai seorang pria ini luar biasa. Ketika dia bertemu seorang yang dicintai, yang seorang yang manis lah, cantik lah. Kalau secara perform pada saat ini mungkin yang paling cantik. Lihat yang nggak bosan, mau lihat kiri kanan nggak bosan, mulai dari belakang juga nggak bosan, karena seorang pria yang pilihan menjadi pilihan Tuhan. Itu dalam kacamata fisiknya si Yusuf melihat. Dan aku mau pacaran dengan orang, mau ikuti aturan Yahudi. Saya mau umumkan kepada teman-teman bahwa kami lain sudah dijodohkan. Ya, di dalam Tuhan pasti mereka sudah dijodohkan dalam Tuhan, sehingga libatkan orang tua. Baru ya, saya naksir dengan dia. Ya, dalam proses demikian, kemudian ketika dalam tahap berikutnya mereka yang sudah menikah, dalam arti sudah membatasi pergaulan, dan tinggal tunggu waktunya ketika diresmikan, mereka akan melanjutkan katakanlah rencana di dalam pernikahan. Ya, boros, bayangan itu sirna Bapak Ibu. Ya, ini kan suatu dilema. Tapi dia ingat firman Tuhan, benar nggak ini? Itu kan bukan 1 hari, 2 hari ketemu dalam udah diangkat kamu itu jodoh sama dia. Ya, udah sekarang kita resmikan. Secara hukum harus jaga baik-baik. Ingat, kalau melakukan begini, kalau kamu sudah hidup bersama pada batasan ini, kamu apalagi dihalangi, rajam dia. Tahu apa itu dirajam? Dicambuk, ya. Dan siapapun berhak menentukan hak asasinya sebagai manusia. Gak ada lagi harganya. Siap dia apapun juga, karena dia melanggar hukum pada saat itu. Secara adat istiadat, secara hukum yang berlaku pada saat itu. Hari ini kita bisa melihat fokus kita hanya kepada Yusuf khususnya. Kita dapat melihat Yusuf bukan hanya seorang yang pria yang biasa. Melalui kehidupannya kita diajar untuk melihat bagaimana campur tangan Allah, bagaimana Allah bekerja melalui ketaatan. Tuhan tidak respect ya kepada orang yang ingat firman Tuhan kepada kita. Tokoh Bethlehem sebagai seorang pribadi yang sederhana, dia tunjukkan apa ketaatan, keteladanan. Dia tunjukkan tanggung jawab, itu simbol dari Yusuf sebenarnya. Kalau kita
hadirkan pada saat ini sebagai seorang hamba Tuhan yang mungkin bukan hanya ngomong, tapi di kelakuannya dilihat juga. Seperti akuarium, tapi itu hanya sebagai terbatas saja. Jadi semuanya harus dievaluasi. Angka beratnya, oh hamba Tuhan begini tanpa Kristus di dalamnya, hanya sebagai pakai baju pola dan menunjukkan bahwa dia orang yang layak dihormati. Tanpa itu dia bukan soal uniform yang membuat dia berharga. Low profile-nya itu dari hatinya yang dalam itu yang Tuhan lihat seorang itu. Ini orang ini bagaimana ya? Harus diuji dulu. Setianya bagaimana? Dan Tuhan menilai Yusuf karena apa? Sehingga dia diizinkan untuk mengenapi rencana Allah. Makanya dikatakan dalam tema kan? Ya, karena ketaatannya, teladannya, dan tanggung jawabnya, kesetiaannya menggenapi rencana Natal. Luar biasa ya. Kalau Tuhan izinkan dalam hidup saya jangan menggenapi apa yang Tuhan janjikan, wah, saya orang yang paling rohani dalam dunia ini kan. Sudah hebat. Dan kita bisa melihat Tuhan menilai Yusuf karena apa? Kesetiaannya. Tuhan tidak melihat gantengnya, Tuhan tidak melihat ekonominya, Tuhan tidak melihat apapun kredit yang ada padanya di dalam masyarakat. Dia adalah taat hukum, orang yang rohani. Tidak, tapi itu kan ya perlu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah kesetiaan dia, bukan besarnya tugas yang dia emban. Tuhan gak sembarang memilih orang yang tepat pada situasi dan keadaan yang tepat untuk dia izinkan menggenapi rencana. Dan bukan kebetulan Yusuf adalah orang yang benar-benar, khususnya Yusuf hari ini adalah tokoh Bethlehem, dan juga Yusuf adalah tokoh yang Tuhan izinkan untuk menggenapi rencana Natal. Ya, jadi bagi kita Bapak Ibu, kita memahami kata Yusuf sebagai bagian penting dalam rencana keselamatan Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap pribadi untuk bisa memperoleh keselamatan. Percaya kepada Kristus yang membuat kita juga menerima janji keselamatan saat ini sampai selama-lamanya. Kita juga akan belajar bahwa ya, kalau firman Tuhan hanya tidak ada teladan tapi kita tidak lakukan, tidak ada artinya apa-apa. Yusuf dipasangkan pada masa raya Natal ini. Minggu-minggu akan masuki kelahirannya pada tanggal 25 nanti. Dan hari ini kita diingatkan untuk bagaimana ketaatan Yusuf meskipun menghadapi situasi yang sulit, ya, gak mudah loh, harus menerima seorang yang secara masyarakat hukumnya jelas dirajam. Itu akibatnya. Ini Maria dari antara cinta dan benci dan hukum. Aduh, bagaimana ya? Saya harus bersikap bagaimana untuk bertindak pada orang yang saya cintai. Tapi bisa pada saat yang sama mendengar kasusnya itu bisa hilang cintanya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak kita langsung tetap mungkin kasih agape kita mencintai dia? Dia dalam proses untuk menerima. Tuhan izinkan situasi untuk melihat kesetiaan Yusuf. Ini saya garis bawahi tentang kesetiaan. Betapa pentingnya kesetiaan tiap-tiap pribadi dalam gereja Tuhan. Tanpa kesetiaan kita akan memandang apapun seperti yang orang lain menganggap lebih besar dari yang ada pada saat ini. Gereja kita masih kecil, tapi Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang setia, menjadi founder untuk menggenapi rencana gereja yang akan menjadi besar. Karena Tuhanlah yang mengutus kita untuk menjadi ujung tombak di dalamnya dengan pasukan bala tentara keselamatan yang menopang kita. Dari segi ekonomi, pokoknya secara holistik, yakinkanlah itu. Ambil firman Tuhan bahwa kita ada di sini bukan kebetulan. Gereja ada di sini, saya bergabung juga di sini bukan kebetulan. Ya, dari sekian rencana kami untuk dekat dengan orang tua beliau ke Bekasi, dari sini yang pindah ke Bekasi, dari Jakarta Timur, Cibubur yang enak airnya dengan udara yang terlalu panas, kita harus pindah demi mengerti rencana Tuhan. Ternyata ketika kita buka usaha, sudah jalan, sudah sewa gedung, hanya DP, ternyata ada yang besar modalnya, kita digugurkan. Apa maksudnya Tuhan? Ya, kenapa kita nggak bisa bergerak ya? Seperti ada awan yang menutupi, kabut gelap yang menutupi. Ada rencana Tuhan yang besar. Kita diperkenalkan bukan sengaja loh. Kita kan punya tujuan begini, tapi Tuhan maunya kita B. Dipertemukan kita
di sini dengan ibu, lewat ibu Dina, kita kok langsung berpikir ya, kenapa kita sulit pergi dan engkau usah mudahkan dengan keluarga, sudah ada komsel dibentuk di sana, ya, sudah ada keluarga tetangga yang dekat, sudah kayak saudaranya dia, istriku dekat sekali, rumah di sana dipelihara sama dia, peliharanya dia, pokoknya seperti ini ya dia, anjingnya dia itu. Kebetulan kita melihara, ini menjadi halaman juga, kita jual. Itu semua rencana kita sedetik-detiknya diurus, dipikirkan oleh logika kita. Oh gini kita harus berlanjut, kita pindah. Dah. Tuhan nggak mau. Ternyata Tuhan suruh balik ke sini. Dalam proses perjalanan benar nggak Tuhan? Pokoknya saya mau sedia aja Tuhan. Waduh luar biasa prosesnya 1 jam bisa jadi berapa jam itu perjalanan dengan mobil kontainer bagi orang yang biasa. Tapi bagi saya, bagi istriku yang tidak terbiasa dengan demikian, setiap hari itu ada pada saya. Tolong bawa mobil gini. Aduh, bentar ya mobil besar itu. Dia 24 ban, besar. Dan jadi suatu proses yang bagi kami, kenapa kita di sini ya? Bukan kita mau memiliki kenyamanan. Dengan keluarga harus diinjili. Itu pikiran kami begitu. Saya kesepakatan kita bangun konsep, bangun persaudaraan situ dengan damai. Kita membangun damai kita karena itu. Pokoknya keluarga diselamatkan. Tujuannya itu. Dan Tuhan ternyata punya rencana. Ketika bertemu dengan yang satu saja, pelayan sendiri. Pak, saya tanya, Pak, kenapa Bapak mau saya? Ya karena Bapak datang. Bapak datang. Tanpa Bapak bilang kita sepakat saya. Pokoknya kita harus melayani situ full hard maksudnya di situ. Jadi ada proses Bapak Ibu. Ya itu kan situasi yang sulit bagi orang lain, bagi kami juga mungkin tidak. Demikian juga bagi kami sulit, orang lain mungkin biasa. Tapi inilah proses yang membentuk kami sebagai keluarga, sebagai suatu pribadi yang dipersatukan untuk sepakat bersama-sama di dalamnya. Ya Allah, apapun juga lawan akan kita seberang. Pokoknya kita komitmen pada Tuhan dan gereja. Itu saya nggak ada lain pelayanan lagi itu. Yang utama adalah Tuhan. Jadi inilah yang dikuatkan ya bagi kita untuk bertahan. Karena sederhana saja, seperti Yusuf. Yang penting kita setia. Yang penting kita mengikuti apa firman Tuhan. Tuhan membawa kemana? Orang Cibiring tutup sana, tutup sini. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintunya, nggak ada yang bisa menutup lagi. Amin Bapak Ibu. Saya pikir ini persoalan saja. Ya, persoalan doa kita, kesetiaan kita yang Tuhan mau. Tidak cukup 5 tahun, tidak 10 tahun, mungkin seumur hidup kita. Tidak apa-apa, yang penting kita setia. Itu yang Tuhan mau, karena itu yang Tuhan mau. Bukan soal kegiatan kita besar apa. Tuhan lagi memuji kita nih sebagai jemaat mula-mula. Tetap setia. Ya, itulah yang saya diingatkan oleh Yusuf juga sebagai pribadi yang sederhana, tapi karena setianya kepada Allah, walaupun menghadapi dilema hidupnya antara perasaan logikanya itu bagaimana, tapi dia taat pada firman Tuhan. Ya, kita saksinya, mereka menyerah dalam kehidupan kita. Nah ini, mari semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk belajar dari apa yang kita dapatkan dari tokoh Betlehem, Yusuf. Ya, dan tidak enak dalam situasi Yusuf saya kira. Bertunangan, tapi tunangannya entah lagi punya anak. Bapaknya siapa? Saya harus ambil tanggung jawab itu. Sebagai Maria. Nah disinilah dilema yang dihadapi oleh Yusuf terhadap mendapati Maria mengandung sebelum mereka hidup bersama. Gak gampang antara cinta dan hukum yang berlaku pada saat itu. Tetapi di dalam doanya, di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, dia membangun. Gak bisa hanya karena hukum aja. Dia tahu dari sana sini, dari A sampai Z tujuannya kemana. Tapi kalau tidak kuat dalam firman, tidak kuat dalam doa, dicuri iblis. Dan bilang, udah, masa bodoh dia Maria. Begitu kan? Sampai semua dia mengerti. Ini rencana pemenangan Allah. Enggak gampang untuk mengerti itu. Dalam kurun waktu yang lama mungkin firman itu sudah gak berlaku. Jadi Tuhan dari dulu ini. Tapi coba lihat Yusuf. Antara dilema cinta dan hukum, di sini ternyata dia menjadikan hidupnya sebagai alat karena lewat ketaatannya kepada perintah Tuhan. Saat ini
Kita bisa melihat bahwa kalau pada saat hidup kita secara pribadi, saya mungkin akan tinggalkan Shirley. Hukum di kampus kan sudah jelas PKM, dan yang harus dikeluarkan. Ya dia keluar, apa yang ada di dalam gitu. Kan nggak bisa begitu. Seharusnya dulu keluar itu hukumannya. Walaupun itu kasih agak, tapi di mana kasih agak saya gitu. Seandainya terjadi seperti itu kan banyak-banyak. Itu ya lamunan saya dan hanya ini aja. Contoh saja yang tidak menjadi kenyataan. Karena mengingat perasaan Yusuf yang menghadapi demikian. Ya, di sini juga ternyata dia baru sadar bahwa dia adalah alat karena ketaatnya kepada perintah Tuhan. Dia mendapati Maria mengandung. Dilemanya adalah bagaimana sulit sekali. Dia harus mempertahankan dia sebagai pria yang tulus, yang benar, yang adil, yang bijaksana. Dipraktekkan dalam kehidupan Maria, harus menerimanya bagaimana keadaannya untuk menerapkan hukum yang sebenarnya rajam. Tega yang melakukannya biarkan supaya Maria dirajam. Tapi oleh kekuatan Roh Kudus, kekuatan pimpinan Tuhan dalam mengenapi rencana Allah, iblis menggagalkan, dia menjadi kuat. Rencana Tuhan yang digenapi dalam kehidupannya. Betapa pentingnya hidup di dalam melekat dengan Tuhan seperti pujian. Karena firman Tuhan itu akan bias menghadapi tantangan dan semuanya. Akan bias akan mengganggu kita dan kayaknya kita mungkin logika ini benar seperti keputusan kami tadi. Kita menurut kami benar pindah ke Bekasi itu mungkin sini tinggalkan karena belum kenal. Walaupun sudah lama beliau-beliau ini hamba-hambanya ini sini. Tapi lihatnya jauh ya sana. Tapi tujuannya ya itu tadi ada rencana Tuhan. Dan disinilah ukurannya adalah damai sejahtera, ukurannya sukacita, ukurannya bagaimana implementasi dalam kehidupan hamba-hambanya. Ya, ini menjadi alat Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bagi kami sekeluarga. Ya, secara tuntutan anak membesarkannya sekolahnya sudah bukan lagi. Kalau ukuran jabatan, apa sih motivasi mau jabatan apa? Karir, kan ada umur ini sudah bukan lagi begitu. Oh, rencana Tuhan dibalik semuanya. Nah, Yusuf mendapati Maria mengandung. Dilema yang dihadapi sangat sulit. Namun dalam situasi ini, disinilah karakter orang itu akan muncul. Maka berikanlah dia apa-apa jabatan kamu untuk memuji karakternya itu. Dia diuji dalam masalahnya. Dia diuji untuk setia atau tidak, menjadi seorang yang adil atau tidak, saleh atau tidak, dengan masalah yang dihadapi. Mari kita bisa melihat bagaimana Yusuf menunjukkan sikap kasih di tengah konflik. Yang pertama tadi, saya lupa. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana Yusuf pria yang adil dan bijaksana. Ini kan gambarannya sebagai Yusuf ya. Nah, kalau yang tadi kita bisa melihat bahwa dia orang yang penuh tanggung jawab taat dan setia. Dia membuat satu statement, ya. Aku mungkin tidak sempurna nih, tetapi tanggung jawabku adalah menjalankan kehendak Tuhan dengan setia dan aku hidup dalam ketaatan meskipun aku tidak sepenuhnya, tidak sempurna. Aku ini lemah untuk memahami rencananya. Bagaimana bisa rencananya jadi dalam kehidupan saya? Selain tidak adalah sikap dalam bertani, terus menerus kehendak Tuhan. Ya. Kemudian dia berkata begini, ya. Ini kan gambarannya. Bahwa dia sebagai seorang yang adil, pusing 7 sekeliling kepalanya, ya. Tapi dia sebagai orang yang bijaksana, bagaimana bijaksana? Di tengah pilihan sulit yang dihadapinya, ternyata dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang dikenal oleh Tuhan oleh karena firman Tuhan yang dia renungkan, yang dia doakan, dia berpuasa sampai pada akhirnya dia bisa klik pada sebuah momen dalam kehidupannya, dalam perundungannya, di dalam pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan mencerahkan dalam logikanya dan perasaannya nyambung menjadi satu untuk satu tujuan yang Tuhan mau. Dia hanya membuka dirinya aja. Ya, dia ini memancarkan belas kasih dan kebenaran di tengah konflik batin lebih berat daripada konflik politik. Benar kan? Ya, berat sekali. Tapi puji Tuhan hari ini Yusuf menunjukkan sikap kasih di tengah-tengah konflik yang ada, di tengah-tengah situasi yang ada. Bagaimana dia
bersikap adil dan bijaksana. Ya, untuk tulus dengan hati yang tulus, hati yang gampang dibentuk, hati yang gampang dibentuk, taat pada firman Tuhan, lembut mendengar firman Tuhan daripada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, inilah kasih, menggambarkan kasih Kristus yang menjadi tujuan ada dalam Kristus. Bahwa Immanuel, bahwa Allah menyertai kita juga, bukan pada masa lalu, masa sekarang juga dan yang akan datang. Adalah suatu tindakan kasih Yesus yang lahir dari pengenalan akan Tuhan. Dia memikirkan bagaimana Maria. Dia melepaskan egonya, dia letakkan perasaan bagaimana Maria. Ya, kalau saya melihat dia dirajam, waduh, 49 kali dirajam, saya mungkin 1 kali saya tak kuat. Tuhan tolong saya. Meskipun sebenarnya aku merasa terbuka sekali perasaan saya, emosinya berkedam. Ya, kasih antara pikiran, seperti Pak yang bahkan tadi juga udah sharing dengan Evangelis Sri tadi waktu dia kos sudah sharing. Sebenarnya ada satu kata yang luar biasa di dalam buku khotbah itu. Saya renungkan bahwa kasih tetapi tidak mengabaikan juga kebenaran. Kasih tapi tidak mengabaikan kebenaran, itulah Yusuf. Kasih bukan Maria, tapi dia juga tidak mengabaikan kebenaran bahwa dia juga harus dihukum. Bagaimana? Aku nggak tega kalau dia harus dikorbankan gitu loh. Ya, kasih tapi tidak mengabaikan kebenaran, dan kebenaran juga tidak mengorbankan kasih. Nah, pusing apa ini? Kalau dalam keadaan demikian, kita dihadapi sedemikian, pusing juga, 7 kali. Tapi oleh karena hikmat Tuhan, ya, Dewa kasih itu kita diajar untuk menjaga kehormatan. Kehormatan siapa? Sesama anggota gereja kita yang pada saat itu. Hargai sekalipun dia siapa di situ. Kehormatan itu yang penting. Oleh karena ada kasih, bangun kasih, dibikin full. Kalau udah kosong isi lagi. Kasih itu akan juga melihat secara sempurna kepada orang lain yang mungkin bagi orang lain dia tidak bisa apa-apa. Tapi oleh karena kasih kita melihat ada rencana pengharapan Tuhan dalam kehidupan. Itu tujuannya sebenarnya. Ada anggota gereja di dalam kita, pasti ada tujuan Tuhan untuk kita bisa menjadi bengkel. Gak apa-apa kita bengkel, kalau diizinkan jadi bengkel, gereja bengkel, gak apa. Restorasi kan bicara tentang bengkel. Kita memperbaiki yang rusak-rusak, gak apa-apa untuk melihat Tuhan. Ini mungkin seperti link di mana supaya jiwa-jiwa dan tujuan Tuhan pasti akan menguatkan kita. Dia akan cukupkan apapun keperluan kita. Senjata, ekonomi, restorasi dan semua hal. Bukan saja dari firman Tuhan yang berbobot setiap minggu, ya kan? Berbobot kita loh pengajarannya. Nah, kita juga mau restorasi dalam ekonomi tiap anggota Tuhan. Lagi digumuli, didoakan bagaimana jalan Tuhan yang Tuhan Engkau yang ditinggikan di semua ini. Rencana banyak, ya kan? Rencana kita banyak, tapi kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Jadi kita diajak pada saat ini belajar dari Yusuf untuk menjaga kehormatan orang lain juga, bahkan ketika mereka seperti orang Badung gitu loh, ya, tampaknya bersalah, tampaknya ya, agar juga tidak meremehkan atau tidak membuat istilahnya melukai mereka. Ya sudah luka dalam sini ingin sembuh, dilukai lagi, lukanya nggak sembuh. Nah itu, jadi ini tujuan Tuhan bagi kita belajar dari apa yang Yusuf alami dalam kehidupan. Sebagai pria yang adil dan bijaksana, kita juga diharapkan memiliki tindakan kasih dengan memikirkan Yusuf seperti Yusuf memikirkan Maria, kebaikan Maria, meskipun merasa terluka secara pribadi. Kita juga sebagai pribadi, saya juga pribadi, kita kan dipanggil juga untuk melihat seperti itu, bahwa dalam pelajaran saya yang saya ambil adalah bahwa kita dipanggil untuk berlaku adil juga loh. Ya kan di firman Tuhan juga pesannya ada untuk kita berlaku adil dan penuh kasih. Bahkan dalam situasi yang tak enak sekalipun, mungkin orang itu meludahi kita, ya bagaimana mempraktekkan firman Tuhan, pasti bisa kuat. Amin Bapak Ibu. Itu kehidupan, melatih respon kita bagaimana dalam keadaan itu anugerah Tuhan kalau itu terjadi. Kalau ada jiwa yang memang harus diselamatkan atau dia
penuh dengan narkoba atau apa istilahnya kesurupan, saya mau dia ada di sini. Kita tunjukkan bantuan yang besar daripada kita. Amin Bapak Ibu. Karena ada sikap seperti Yusuf yang adil, bijaksana, memikirkan Maria, bagaimana antara hukum dan cintanya juga. Ternyata cintanya gak surut. Sekalipun berhadapan dengan hukum dirajam, tapi bagaimana solusinya supaya Maria juga aman? Saya juga tidak terpuruklah sebagai pria yang gentle gitu, tidak juga dibilang apa gitu, gampangan gitu. Bagaimana tanggung jawab saya? Nah itu kan kita dipanggil untuk beradil juga dan penuh kasih, bahkan dalam situasi yang sulit, ketika pun merasa dikhianati. Siapa pernah merasa dikhianati di sini? Dibuang. Aduh, gak enak banget kalau dibuang ya. Waduh, tertutup, semua pintu ditutup. Bukan kita tutup, sana ya. Ditutup salah sih. Kan sekarang kan banyak orang aja kan. Tolong orang ini dan direkomend. Jangan Tuhan Yesus rekomend manusia, ternyata juga menyelingkuh firman Tuhan. Oleh karena kekerasan hatinya, ketidakbertobatannya, ketidakberubahnya atas firman Tuhan, ditinggal orang-orang yang lain. Ya kan? Yang diusir, ya tapi Tuhan menerima kita. Kasih karunia juga berlaku adanya. Biarlah juga ada perubahan. Bapak Ibu Saudara, setelah dia menunjukkan sikap adil, ya dengan baik, dengan tidak mempermalukan Maria, ya Yusuf masih harus mengambil keputusan dalam firman. Bergumul di antara tiga keputusan ini untuk berlaku bagaimana Tuhan. Tapi ya untuk keputusan besar yang kedua, di sinilah kita melihat sisi lain dari Yusuf, yaitu ketaatan pada firman Tuhan. Ini yang menjadi dasar kita. Ini yang menjadi dasar Yusuf, sehingga belajar juga untuk yang menjadi pria yang bukan hanya di mulut saja, di situasi sikapnya berubah karena tekanan, tapi dia tetap ya, sebagai pria yang taat pada firman Tuhan, sebagai pria yang penuh kasih dan adil dalam kebenaran di dalam pelaksanaannya. Nah, ini kan ya menunjukkan bagaimana ketaatan terhadap firman Tuhan. Dia berdoa, malaikat datang. Ini satu tokoh yang ada juga yang diizinkan Tuhan dalam rohnya untuk menggenapi apa yang dia katakan atas janji-janjinya bahwa dia bukan Tuhan berbohong. Melalui seorang malaikat. Ini kan dalam doa, bukan dalam keadaan yang dia kerja, tapi ada sikap rohani meskipun bekerja, tapi sikap hatinya tetap pada firman Tuhan. Tuhan apa rencanamu, apa kehendakmu, jadilah padamu seperti yang kau mau untuk aku taati. Itu kan. Nah, jadi lebih lurus perasaannya, lebih lurus logikanya, karena semua didasarkan pada ketaatan pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyucikannya, firman Tuhan yang meluruskan perasaannya, firman Tuhan itu yang mencuci pikiran-pikirannya dalam keadaan situasi dilema yang dihadapi. Dalam suasana tenang dia berdoa dan menerima sepenuh hatinya pesan dari yang ilahi dari malaikat Tuhan datang kepadanya. Dan inilah yang menarik kualitas pribadinya, yang sekali tidak cukup satu aja, tapi yang kedua lebih lagi untuk semuanya adalah rencana Tuhan digenapi. Sebagai pria yang taat pada firman, coba kita melihat setelah malaikat Tuhan menyampaikan firman Tuhan, masih ada argumentasi dari Yusuf? Tidak. Saya yakin tidak, tapi tidak dicatat. Kenapa? Tidak banyak yang menulis tentang dia, hanya satu peristiwa apa aja. Dan itu sederhananya Yusuf, Tuhan pakai dalam kecil untuk menunjukkan rencana yang besar bagi dia. Karena sikap taatnya, ya, malaikat Tuhan menyampaikan firman, Yusuf, kamu taati yang begini-begini. Dengan mimpi lah, dulu kan diizinkan mimpi. Karena iblis pakai curi, mimpi hilang, membuat. Oke, itu metode yang iblis mau pakai cara apapun juga, tapi Tuhan pakai hikmat, punya sumber hikmat akan menuntut orang percaya untuk tahu bagaimana firman Allah itu. Dan sekarang sampai selama-lamanya menunjukkan bahwa Allah itu kekal, dia tidak bohong. Yusuf segera siap sebagai orang Kopassus, ya, menolak perintah, ada risikonya, tapi dia taat. Ya, perintah meskipun tampaknya sulit. Mungkin saya ngomong, apa perintahnya? Bohong. Ada yang bangun tidur masih belum mulai, walaupun sudah 1, 2, 3, 4, 5 menit masih panggil. Masih bohong. Kira-kira begitu lah si Yusuf. Lagi enak capek kerja tidur,
terbangun oleh karena mimpi. Kamu harus melakukan ini. Nah, apa ya? Antara logika dan perasaan dihadapi dan ternyata diambil keputusan untuk tidak meragukan semua rencana Tuhan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dia menyediakan hidupnya yang sederhana untuk supaya rencana Tuhan besar dalam kehidupannya. Dia percaya bahwa Allah sedang bekerja melalui tunangannya, melalui juga dirinya yang sederhana, melalui tunangannya itu akan menyatakan rencana, menggenapi rencana. Terkadang kan Bapak Ibu dalam kehidupan kita bagaimana sih antara perintah Tuhan dan logika dan perasaan kita terasa berat sekali. Kenyataannya beda Tuhan. Puasa, anak sakit, bergumul nggak? Tapi itu bilang puasa, anak Tuhan, ini suatu dokter yang dipikir, ya kan? Daripada puasanya, padahal itu firman Tuhan, ya dokter. Itu antara pikiran dan kenyataan itu luar biasa, terasa berat. Dan itu dialami Ustaz. Apakah kita juga menghadapi demikian? Tidak masuk akal, tapi kita harus percaya sekalipun di depan mata tidak masuk akal bahwa rencana itu adalah sangat tidak pernah meleset, alias sempurna. Amin Bapak Ibu. Ketaatan Yusuf tidak hanya membuat damai bagi Maria, termasuk juga otomatis dirinya dia, tetapi juga membuat ia menjadi bagian penting dalam semua rencana besar dalam kehidupan keluarga ini nanti. Dengan rendah hati yang menerima syarat dari mereka atau menerima peranlah yang mungkin terlihat kecil sekali, perannya apa dihitung oleh dunia, udah carpenter itu tukang kayu gitu loh, ya disuruh Tuhan harus menjadi ayah asuh bagi anak kecil yang tidak tahu masa depannya. Dia antara curiga ya, ini anaknya siapa sih yang kandungan Maria? Kan pasti ada pertanyaan pergumulan sehari-hari sampai pusing kepalanya, dia mikirin gimana gitu. Iya kan? Makanya kelihatan dia lebih tua dari umur. Ya. Kira-kira begitu Yusuf kalau keadaannya sekarang. Bisa melihat nggak orang yang umurnya jauh lebih muda tapi umurnya seolah-olah mau makan 5-10 tahun yang akan datang. Kenapa dipikirin karena hari ini aja? Yusuf aja simpel saja. Ya sudah hari ini besok biarlah berlalu. Esok pasti ada sesuatu yang baru datang dari Tuhan. Dan dari itu kan benar, dia menerima peran yang mungkin terlihat kecil, yang sederhana, tapi ingat nggak, dampaknya luar biasa. Kalau Yusuf menolak, bagaimana? Ada rencana plan B-nya Tuhan, tentu. Akan digenapi, tapi kan tidak secerita yang dikatakan di firman Tuhan tadi. Mari kita bersama-sama pelajari bagaimana Yusuf mengambil peran juga dalam ketaatan. Yang kedua, menarik ada keputusan dia untuk taat menjadi alat di dalam penggenapan nubuat dalam kehidupannya. Yang seorang yang rendah hati pada akhirnya percaya pada firman Tuhan, taat terhadap kehendak Tuhan, ya punya iman yang besar kepada Tuhan yang besar, punya iman dari hati yang kecil, tapi biarlah Tuhan yang besar berdiam di hati yang kecil, agar nama Tuhan dimuliakan dalam kekecilan hatinya. Ya, selain itu bisa dapat sumber kekuatan. Kalau bukan doa apa? Dia berada di samping Maria yang bukan muridnya, belum boleh berkumpul bersama, tapi sudah harus melahirkan anak bayi Yesus yang ada pada saat itu. Bagaimana dia dapat lagi ketika lahir itu? Bagaimana ini? Ini anaknya statusnya bagaimana? Bapaknya siapa? Tapi kan firman Tuhan selalu ingatkan kepada dia. Roh Kudus menghiburnya. Kamu ambil anak itu, jangan takut. Gitu kan kira-kira? Ya. Dan ayolah, jadilah begini. Bagaimana dia harus melihat bintang terang dalam kehidupannya sebagai berkat bagi seluruh umat manusia yang lalu, yang sudah mati, yang akan datang sekarang dan yang akan datang juga. Menyatakan dari bintang terang itu yang dia ternyata mengambil peran di dalam ketaatannya yang Tuhan mau dalam kehidupannya sebagai pria yang taat pada firman Tuhan. Yusuf juga adalah sebagai alat dalam menggenapi rencana Tuhan. Dan malaikat kan itu menyampaikan juga dalam mimpi, segera taati. Nggak ada lagi excuse, alasan-alasan lain selain mentaati perintah Tuhan, meskipun tampaknya sulit dimengerti bagi Yusuf. Nah, bagi kita Bapak Ibu, Yusuf jelas tidak meragukan rencana Allah. Yusuf juga tetap percaya kepada Allah.
bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan melalui Maria. Ya, dia berhak, tapi aku tunduk. Saya berhak sebagai pria untuk bersikap, tapi dia tunduk pada Tuhan. Tunduk bahwa ada pengenalan. Terkadang perintah Tuhan terasa berat atau tidak masuk akal, tapi kita harus percaya iman harus diletakkan di tengah daripada gerbong kereta api itu pada lokomotifnya yang mendorong gerbong penumpang. Nah, iman ada di yaitulah batu bara yang menghidupkan lokomotifnya. Jangan letakkan imannya di perasaan atau di gerbong kereta api menarik penumpang itu. Tapi letakkanlah iman kita, api yang membakar semangat hidup itu kepada kenyataannya adalah Tuhan dan apa kata firman Tuhan. Itu sikap yang benar. Kadang-kadang perasaan kita ingin balik mendorong kita. Dalam keadaan apapun kita akan tergerus oleh perasaan Tuhan. Tapi Yusuf mengambil sikap, melihat semua itu dalam rencana Tuhan. Oke, Bapak Ibu, ya kita biar menjadi orang yang taat dalam peran yang sederhana sekalipun ada rencana Tuhan. Kita perlu terlihat saat ini sulit dikasih. Ada ketemu orang yang kita harus mengasihi orang yang sulit dikasih menolak, ya kan? Ini getok ada kepala, enggak kan gitu kan? Ya respon dagingnya kita begitu, iya kan? Mau dia taat, ya kita diperhadapkan dengan orang mungkinnya kalibernya kita udah mampu mengasihi orang yang sulit dikasih, dan kita dipanggil untuk mengasihi apa? Orang yang musuh sekalipun. Ya itu bukan teori. Kita menghadapi banyak musuh juga di antara kita. Masa lalu kita, sehingga kita bersikap saat ini, saya dan istri juga karena ada masa lalu yang membuat kita semakin dewasa. Ya, diiringi kita mengambil semua pelayanan, pokoknya harus sebagai seorang yang dibayar itu kita ambil. Ya ada yang iri, jadi WL iya, jadi pengkhotbah iya. Wah, kok diiriin? Nah ini hati-hati Bapak Ibu, tanpa sadar gereja yang seharusnya setia dari hal ini skipkan itu dan malah tidak peka, akhirnya yang pekerjaannya dia buat sekarang. Kita bisa melihat kita dipanggil juga untuk barangkali untuk mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang dianiaya. Ya, ini kan menunjukkan kasih kepada semua orang. Mengasihi orang seperti itu sebenarnya itu panggilan kecil kan? Ngapain harus mengampuni dia? Enggak ngefek gitu. Tapi Bapak Ibu, itu kan yang ada di pikiran kita. Tidak menurut ukuran pengakuan duniawi atau pengakuan firman Tuhan. Itu yang sebenarnya. Yusuf mau diakui oleh Tuhan, bukan mengakui duniawi atau di pemuka agamanya lurus sebagai seorang yang cocok jadi nabi gitu. Enggak, dia tinggalkan itu. Ya, kasih dan kebenaran harus jalan bersama-sama. Kebenaran dan kasih juga harus tegak bersama-sama. Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang menyeimbangkan kita. Ya, mungkin kita harus menempuh contohnya dan kita membantu orang yang selalu bersikap tidak ramah. Ini kan berat ya. Kita ketemu orang yang ramah. Saya sendiri langsung otomatis daging mau skip aja orang ini. Kalau belum tahu juga nggak sadar kamu. Nah itu banyak kelihatan sikap-sikap yang sebenarnya ceroboh. Nah kalau tidak firman Tuhan, nggak kuat dalam Tuhan, kita akan juga berlaku seperti dunia. Contohkan kepada kita. Inilah Bapak Ibu yang memberi dampak bagi kita, kiranya menyentuh hati orang lain oleh karena perbuatan baik kita. Sentuh aja perasaan. Sekaya apa dia sentuh di bagian tertentu dalam kehidupannya, yang Roh Kudus akan menuntun gereja untuk menjadi alat Tuhan membawa perubahan dalam hidupnya. Siapa tahu dia mungkin tidak perlu kekayaan, tapi karena sentuh perasaannya, perhatian kita kepada dia yang tulus, bukan karena dompetnya kita perhatinya. Nah itu akan berbicara daripada firman Tuhan bolak-balik, tapi oleh karena perbuatan yang kecil akan membuat perubahan dalam kehidupannya. Tuhan juga suka kepada persatuan, ya. Tuhan suka kepada satu, sehingga kita menutupnya apa di sini? Ya tadi sudah. Yang terpenting adalah panggilan Tuhan bagi kita adalah ini. Nah, apa? Bersatu dan membawa damai di dalam kurangnya komunitas. Ini gereja. Sebenarnya esensi yang Tuhan mau adalah membawa damai.
Tuhan itu sangat suka dengan persatuan. Tuhan benci dengan perpecahan. Nah, mulai dari saat ini kita jaga gereja ini supaya jangan terjadi satu komunitas yang punya kepentingan sesama kita untuk karir, sehingga siklus yang jatuh. Ada teman langsung doa seperti dia orang kanibal kepada temannya. Seharusnya kan kita harus melawan serigala. Ini domba sesama domba menjadi kanibal gitu. Nah itu kan, nah kita bersatu untuk membawa damai, melindungi gereja kita. Nah ini Tuhan panggil kita di dalamnya untuk membawa damai. Karena persatuan adalah kesaksian nyata namanya. Orang gereja yang disedot karena persatuan mereka kompak dan Tuhan kirimkan jiwa-jiwa setiap saat. Kebetulan saya membaca buku ini di Koran ini hari ke-21. Itu kita harus menjaga gereja itu. Mereka juga sama pribadi satu dengan yang lain sama, bukan uang yang Tuhan lihat. Ya, sudah banyak contoh dimulai dengan kasih dan ada orang pecah di dalamnya tanpa sadar. Waduh, gosip sana gosip ini. Ya udah, kamu selesaikan dulu. Gereja benar-benar sudah kamu selesaikan. Jangan stop aku di sini, kamu baik kamu dengar dari orang lain sampai kepada saya, supaya saya sampaikan kepada orang lain juga dan orang lain sampai ke orang lain. Tidak boleh sampai di sini. Kamu selesaikan dulu masalah. Kan gosip itu makin gosip makin sip kan, makin sip. Nah itulah. Dan berusaha memelihara kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera. Efesus 4. Saya kira ini pesan bagi kita. Bagaimana kita melindungi gereja kita? Apa yang kita cari? Apa yang kita harus lindungi gereja kita? Dari mana kita lindungi? Kuasa bagi seorang di bumi sudah diberikan kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, kalau ada iblis merasa seorang tengking, pasti dia lari. Tidak mungkin di sini ada kalau iblis berkuasa. Paling kita penyembahan, pujian dinaikkan. Tidak mungkin pada saat sama dia juga mengintervensi. Dan bahkan kalau mungkin dia bisa dilakukan sehingga tidur. Tapi kalau ketika kita menyembah Tuhan, penyembahan kepada dia dinaikkan pujian, saksi yang sama, jiwa itu bergerak, itu akan mungkin ada intervensi dari kuasa lain. Di bawah kasih dalam Tuhan, tetapi lewat kehidupan sehari-hari bisa saja kita tidak menjaga sehingga persatuan hilang. Kita lagi tidak membawa damai, tapi membawa kanibalisme, menggigit sama. Yang menggigit senang. Nah, menjaga persaudaraan menjadi berat karena memerlukan apa itu? Yaitu karena hati aku Tuhan, bagaimana ini saya dihina, harga diriku dihina. Sekarang gue bicara harus melepaskan hak Tuhan, aku membalas hak. Gitu kan? Melepaskan hak, tapi saya harus membalas hak saya. Nah itu bahaya. Kalau tidak ada kerendahan hati, saya kira apapun juga kami akan campur Tuhan. Inilah Yusuf, meskipun orangnya sederhana, tapi rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan. Sikap hatinya antara cinta, agape dan hukum ternyata, dan idealismenya kadang-kadang idealisme kita menuntut juga di gereja terjadi. Idealisme orang lain harus seperti ini, A semua. Firman Tuhan A semua, membuat semua, apalagi dibuat dari muncul istilahnya kan, keren gitu, bernubuat. Padahal kan hanya dapat inspirasi yang apa bahasanya, pakai nubuat, gak boleh pakai inspirasi. Ini bahasa Protestan. Aduh Tuhan, kok gini dari bawah bahasa agama. Nah Bapak Ibu Saudara, kita menjaga kesederhanaan sikap dari Yusuf antara cinta, kebenaran juga harus tegak bersama, tegak lurus antara kebenaran dan kasih dan kebenaran juga harus tegak lurus. Ya, agape antara hukum, kasih agape dan hukum juga, dan ada idealismenya di dalamnya. Mari oleh karena hikmat Tuhan sehingga kita berani melepaskan hak. Ternyata kita melepaskan hak di dalam Tuhan, Tuhan akan munculkan itu. Tuhan angkat ini tinggi. Gak apa-apa, aku juga dulu pernah harus menjadi hamba, aku punya semuanya, tapi aku melepaskan hak. Nah, mau coba yang mana Bapak Ibu? Kiranya masa Natal pada minggu ketiga ya, menjelang Natal nanti, ini minggu ketiga, minggu Advent yang ketiga, masa penantian dan kelahiran Tuhan. Dipesankan bagi kita berjaga-jaga hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dari Natal itu. Tujuan dari Natal adalah Yesus Kristus yang membawa juru selamat kita, Tuhan dan penguasa tunggal
atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih firman-Mu menjadi tegak lurus dalam kehidupan kami, oleh karena Roh Kudus-Lah yang mengusahakan, mengajarkan kami, mendidik kami ya Tuhan semua. Terima kasih untuk kasih karunia, bahkan memberikan karunia-karunia kepada kami, memakai kami untuk menjadi ujung tombak yang Tuhan izinkan ada di medan peperangan ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kuasa berikan kepada kami semua, dan di dalam tegak lurus pada firman Tuhan, antara kasih dan kebenaran di dalamnya oleh karena Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas berita Natal yang saat ini menjelang Engkau lahir dalam sejarah umat manusia. Kami bersyukur hari ini belajar dari tokoh yaitu Yusuf ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh berkomitmen dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.